Oke, di segmen terakhir ini kita akan meminta apa himbauan masing-masing. Pertama dari keluarga korban, silakan singkat apa himbauan Bapak. Apa perubahan apa yang perlu dilakukan? Silakan singkat ya. Pertama Bang Hotman, kami keluarga fokus pada proses perlakuan intimidasi. Itu pertama ya. Bang Hotman, sesuai dengan laporan kami di Polda NTT pasal 153 Bang. Kedua, saat agar ini segera jadi tersangka begitu. Benar Bang, saat ini kami fokus, kami akan mempresur proses sidang BK di DPRD Kabupaten TTU. Jadi artinya Bapak menghimbau agar DPRD mengambil tindakan begitu ya? Putus dugaan pelanggaran berat karena nyawa anak kami telah hilang Bang. Sudah tidak ada Bang. Oke, itu terima kasih, peringatan Pak. kami untuk, bukan himbauan, peringatan untuk 3 anggota DPRD itu yang masuk dalam Badan Kehormatan DPRD TTU Bang. Terima kasih Pak, terima kasih. Pak Bupati, apa himbauan Bapak? Pak Bupati, silakan pesan terakhir. Terima kasih Bang Hotman. Kami selaku Kepala Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara menghimbau semua pihak untuk menghargai proses hukum yang ada. Kita serahkan semuanya kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan tugas. Semoga dari hasil penyelidikan ini bisa cepat menetapkan tersangka sehingga keluarga bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih Pak Bupati. Ini apa himbauan Bapak agar jangan terulang lagi dan gimana perlindungan terhadap dokter? Janganlah mengintimidasi kalau seandainya dokter atau nakes yang lain di dalam melaksanakan tugasnya. Kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan atau dianggap itu kurang layak, ya seperti Ibu Irma bilang tadi, lapor saja ke kepolisian. Itu jalannya. Karena SOP itu tentu orang awam tidak paham karena itu sudah dilakukan. Rakyat kan tidak tahu apa SOP atau ilmiahnya itu benar. Iya, ya, karena itu kalaupun seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan menurut keluarga, ya itu seharusnya tidak dilampiaskan di situ karena dokter itu lagi bekerja. Apalagi DPRD begitu. Iya, saya ingat kata Pak Wamenko Kumham mengatakan bahwa dokter itu harus safety dulu baru dia bisa melakukan safety terhadap pelayanan masyarakat. Nonsen kalau seandainya dokternya lagi terintimidasi dan segala macam, tentu dia dalam melakukan pelayanan itu pasti terganggu. Oke, perlindungan yang perlu apa? Tadi Bapak bilang ada perlindungan, Ibu DPR mengatakan ada. Iya, seharusnya itu diperkuat. Diperkuat gimana maksudnya? Diperkuat ya ada aturan atau undang-undang yang sangat jelas ya, karena praktek kedokteran ini sangat spesifik ya, sehingga mungkin advokat sendiri kan sudah ada undang-undang. Mungkin lebih bagus barang siapa mengintimidasi kalau pasien dihukum pidana 5 tahun begitu. Nah itu abang yang lebih tepat mengatakan karena ahli hukum. Lebih hitam putih ya. Kalau hanya intimidasi kan umum banget kan. Iya. Jadi barang setiap pasien yang mengintimidasi ya harusnya ada pasal itu. Kita tanya dulu DPR kita gimana, apakah DPR itu setuju nggak itu pasal seperti itu? Iya, kasus Dokter Ica ini harus menjadi titik balik bagi kita semua untuk lebih memperkuat perlindungan kepada pekerja kesehatan dan pekerja medis. Ya itu konkretnya gimana? Konkretnya kami Komisi 9 ya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan presiden terkait dengan perlindungan tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Tapi kan peraturan presiden tidak boleh membuat sanksi pidana, harus undang-undang. Undang-undangnya sudah ada. Peraturan presidennya itu adalah turunan detail dari undang-undang. Jadi apa? Jadi barang siapa memakai dokter masuk penjara begitu? Itu nanti akan dibuat secara detail di peraturan presidennya, Bang. Begitu? Ya. Apalagi? Ya, itu aja. Dari DPRD-nya bisa nggak dipecat sebagai DPRD dari segi proses keparlemenan? Tergantung bagaimana nanti aparat keamanan, hukum atau aparat keamanan ya bersama dengan tim dari penyidik Kementerian Kesehatan yang sedang berkolaborasi sekarang melakukan investigasi. Kalau ditemukan betul itu sebagai penyebabnya dengan bukti-bukti yang betul-betul memberatkan, ya kenapa tidak harus diberhentikan?
Wakil rakyat nggak boleh sama sekali mencelakai rakyat. Dia harus melindungi rakyat. Kalau itu sudah dilakukan, ya udah pecat aja. Apa usulan konkret dari Pak Prof? Siapa yang harus bertanggung jawab ini? Rumah sakitnya juga tanggung jawab. Ada teriak-teriak kok satpamnya nggak berani. Bagaimana itu, Pak? Saya akan mulai dengan Sumpah Dokter. Sumpah Dokter itu kalimat pertama mengatakan, saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan perikemanusiaan. Ya. Jadi Dokter Ica, saya, Dokter Hamzah, semua kita punya niat itu untuk perikemanusiaan. Itu poin pertama. Ya. Poin kedua yang tadi sedikit banyak sudah kita bahas adalah dalam menjalankan tugas kita tidak asal bekerja. Kita punya standar yang sesuai dengan dasar ilmiah. Itu hal yang mesti disadari. Tetapi untuk itu memang yang ketiga harus ada kalau ya sorry pakai bahasa Inggris, doctor patient relationship. Jadi ada hubungan yang baik antara dokter dengan pasien dan keluarga untuk menjelaskannya. Nah, dalam hal ini karena si dokter memang dasarnya perikemanusiaan dan karena dia bekerja berdasarkan ilmu yang sudah advance begitu, katakanlah itu sudah puntakhir, maka harus ada kepercayaan juga dari masyarakat. Orang ini melakukan sesuai dengan dasar yang benar. Jadi dokter patient relationship bisa berjalan dengan sehat, tidak dengan intimidasi seperti yang terjadi ini. Kalau itu berjalan dengan baik, maka insya Allah pelayanan kesehatan di berbagai tingkatan akan bisa berjalan. Ini bukannya berhak secara profesi mengadukan. Kalau misalnya ada dokter yang diintimidasi seperti apa haknya kewenangan ID? Kewenangan ID tentu mendampingi anggotanya untuk menempuh jalur hukum misalnya ya, kita mungkin akan mendampingi itu. Kita punya badan yang namanya BPH 2A ya, Badan Pembelaan Anggota. Kemudian juga kita akan mempersiapkan juga, mudah-mudahan Bung Hotman juga bisa ikut bergabung ke dalam pembelaan kita nanti. Sudah ada nggak contoh kasus di mana di mana pasien dihukum karena mengintimidasi dokter? Saya cerita mungkin yang di tempat saya di Bengkulu. Ya, silakan, Pak. Ya. Di Bengkulu itu ada dokter intensif dipukul oleh. Kalau dipukul udah jelas pidana, Pak. Kalau dipukul udah jelas pidana. Nggak usah dokter pun, siapapun yang dipukul udah pidana, Pak. Maksud saya batasan intimidasi itu loh. Dokter bodoh kau, kucabut izinmu, kucabut izin rumah sakit. Apa batasannya gitu loh? Itu yang agak kabur gitu loh ya. Kalau dipukul ya siapapun itu udah pidana. Jadi, gimana Pak? Kalau WHO mengatakan hukumnya 38% rata-rata dunia itu atau sampai 38% dokter pernah mengalami kekerasan fisik. Jadi yang tadi kita bicarakan pukul. Tapi disebutkan di dokumen WHO bahwa kekerasan yang non fisik, yang verbal dan sebagainya itu bisa lebih besar daripada itu. Tapi memang tidak ada angkanya, tidak ada datanya. Jadi memang bagus untuk kita rumuskan seperti apa ya bentuk kekerasan verbal itu yang kemudian dapat menimbulkan dampak seperti ini. Dan ini kan sudah di luar kedokteran kan juga banyak kita dengar orang melakukan kekerasan verbal kepada seseorang kemudian bisa menjadi masalah. Tapi begini juga, harusnya manajemen rumah sakit melaporkan ke pihak yang berwajib, sekaligus juga melaporkan ke MKD dan kepada bupati, supaya kuat itu. Nah ini kan kadang-kadang semuanya nggak lepas tangan, ya. Rumah sakit seringkali tidak bertanggung jawab loh atas keselamatan dokternya. Banyak itu terjadi. Nah ini yang saya dorong, kami Komisi 9 dorong agar peraturan presiden itu segera diselesaikan agar detail dari turunan undang-undang itu bisa masuk ke sana. Nah setelah itu masuk maka kemudian seperti yang Bang Hotman bilang, kalau melakukan ini kenanya ini. Iya, kalau tidak ada, kalau pidana itu kan harus ada uraiannya yang jelas. Ya, jadi saya kira itu tugasnya ID harusnya kan untuk melindungi. Kan berarti banyak sarjana hukum kan? Iya. Ya, sudah dong bikin draft peraturan presiden kasih ke Ibu Irna ini ya. Ya. Saya kira kita akhiri pertemuan malam ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua narasumber, juga kepada keluarga korban. Kami turut berduka cita kepada Pak Bupati. Salam NTT, kita pengen ke NTT. Mudah-mudahan suatu saat kita ketemu di sana. Dan mohon maaf tidak bisa begini bersama-sama karena saya ada kejepit sesuatu. Demikianlah Hot Room setiap hari Rabu hanya di Hot Room karena hostnya paling ganteng. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.